Bab 4231, Kebangkitan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. 5 hari, sekejap mata akan berlalu. Dalam kurun waktu 5 hari yang singkat ini, relik abadi setengah langkah ke-36 dari suku ke-12 Sang Zixing semuanya berhasil menerobos kultivasi, dan penghalang di seluruh wilayah berhasil dipromosikan menjadi keabadian. Di antara puluhan juta penyintas kuno, dalam tahun-tahun yang tak berujung, saat ini, akhirnya ada keberadaan yang abadi, dan ketika muncul, itu adalah 36. Perubahan yang begitu besar telah membuat seluruh Sang Zixing pada puluhan juta penyintas dari 12 suku utama di ribuan desa kecil, dan bersorak selama sehari penuh. Faktanya, tidak hanya 36 penyintas teratas, tetapi juga kekuatan seluruh sisa Sang Zixing dari ribuan orang, dibandingkan dengan tahun lalu, semuanya memiliki peningkatan yang substansial. 1. Dalam setahun, bagi sekelompok orang ini yang telah terperangkap di langit ilusi miliaran mil ini, itu seperti mengubah tanah. 1. Sejak tahun itu, di bawah 36 sisa abadi, ada hampir 100 orang kuat di alam semesta, 2 atau 300 di tuan tanah, 4 atau 500 di domain, dan hampir 1000 bintang di Tuhan. Semuanya, jika ditempatkan sebelumnya, saya khawatir bahwa di antara puluhan juta yang selamat, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi sekarang, semua telah menjadi kenyataan. Selain itu, kelahiran 36 abadi yang aneh di Sang Zixing, selama 5 hari, telah membentuk parlemen tawanan, dan semua kapal perang telah dicampur menjadi 10 unit legiun kecil dari pasukan tawanan. Faktanya, goncangan itu jelas sama besarnya. Jangan menyalahkan, bahkan dalam kelompok etnis paling kuat dan pasukan teratas di 3 bintang utama, tidak selalu ada. Selama bertahun-tahun, seseorang dapat keluar menjadi suku abadi. Tetapi di sini, hanya dalam beberapa hari, bintang kehidupan kecil, pada saat yang sama, ada 33 monster tua abadi yang muncul. Ini sama sekali bukan peristiwa umum, terutama ketika semua kekuatan bertabur bintang di pasukan tawanan mengetahui bahwa 36 makhluk aneh abadi ini semuanya diambil dari alam semesta ke urutan ke-9. Setelah terobosan yang sukses ke dunia abadi, fajar mata semua orang akan menjadi sangat ganas, atau mungkin kultivasi mereka saat ini tidak cukup, tetapi selama mereka telah mengumpulkan cukup kekuatan tempur dan memiliki cukup bahan, di masa depan, masih ada harapan bahwa mereka akan ditukar dari Yoking dengan Baodan yang sebanding dengan efek cairan tingkat ke-20. Harapan ini diam-diam diletakkan di lubuk hati saya oleh semua orang, dan saya tidak sabar untuk segera pergi ke medan perang berbintang. Pertempuran ini memang akan datang. Apakah itu pasukan tawanan, atau puluhan juta orang yang selamat dari Sang Zixing, mereka semua sudah siap. Pada hari ke-6, Yesuan melangkah keluar dari Sang Zixing dan pergi ke kehampaan di luar atmosfer. Petik 2. Panggil. Dengan lambaian tangan, sumbat raksasa kehidupan Longye dikorbankan olehnya, tetapi bentuknya telah mengalami beberapa perubahan, yang sangat sederhana, langsung ke pembentukan sumbat raksasa ini dari kristal inti turunan serangga dunia pada urutan tersebut. Dan, sumbat raksasa kehidupan Longye saat ini masih berukuran hampir sama dengan bintang kecil, tetapi bentuknya lebih mirip kapal perang di tangan orang-orang yang berkuasa. Ini sejalan dengan karakteristik kekosongan kuno ini, seorang raja abadi yang memiliki kapal perang seperti itu yang sebanding dengan bintang-bintang, 62 monster abadi dalam pasukan tawanan, tidak memiliki keraguan. Segera, dengan sumbat raksasa kehidupan, dari atmosfer Sang Zixing, ada sejumlah besar kapal perang besar dan kecil yang bergegas keluar. Dan jalan-jalan cahaya telah memasuki sumbat raksasa kehidupan yang telah membuka pintu, versus. Pada saat yang sama, pasukan tawanan di kekosongan juga membuat persiapan akhir sebelum keberangkatan. Tempatkan, beberapa kapal perang kecil memasuki interior melalui lorong-lorong portal benteng-benteng besar dan kecil. Di antara lebih dari 100 juta kapal perang, ukuran benteng bertabur bintang 50.000 meter dan 100.000 meter adalah 20%, sedangkan yang lainnya adalah kapal perang bintang besar dari benteng besar dan kecil dan kapten 3 km. Untuk memastikan kecepatan perjalanan antar bintang, semua bintang telah memasuki benteng besar dan kecil. Kemudian, jumlah benteng kecil dan kecil menjadi kecil, dan mereka memasuki benteng besar dan kecil. Jika tas besar itu kecil, hasil akhirnya adalah 1. Armada besar lebih dari 100 juta akhirnya menjadi benteng lebih dari 20 juta.
Isi di dalamnya penuh dengan benteng dan kapal perang. Ketika semua ini selesai, 1 hari telah berlalu. Dengan penyanyi Yesuan, benteng kehidupan Longye berubah menjadi meteor, dan melesat menuju langit berbintang yang sudah terkunci. Reir, Fang, 20 juta tangki energi kinetik benteng besar dan kecil dengan kekuatan penuh, suara gemuruh bergema melalui seluruh bagian kehampaan yang kosong, mengikuti dari belakang. Dari Sangsi Xingyu hingga tanah terlarang yang kuat terakhir, Yesuan menggunakan seluruh tubuhnya selama 10 hari penuh dalam jalan salib fisik. Pada saat itu, kultivasinya adalah langkah pertama keabadian, jauh melampaui benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Dan, kali ini, yang paling lambat dari seluruh pasukan penakluk adalah benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Kecepatan colokan raksasa kehidupan liar naga itu cepat, dan ia juga harus mengurus proses pasukan di belakangnya. Oleh karena itu, seluruh perjalanan bintang lebih dari 1 miliar mil telah menghabiskan 17 hari, yang masih merupakan kehidupan yang sangat besar. Benteng berukuran 20 juta di belakang colokan itu adalah hasil dari lompatan ruang angkasa sebanyak mungkin. Tidak, saya khawatir waktu yang dihabiskan akan lebih lama lagi. Setelah 17 hari perjalanan berbintang yang membosankan, benteng besar dan benteng berukuran 20 juta yang mengikutinya dari dekat akhirnya tiba di alam semesta yang berjarak puluhan juta mil dari langit berbintang yang kuat ini. Setelah perintah Yesuan, seluruh pasukan berhenti di kehampaan, dan kemudian, benteng besar dan kecil melaju keluar dari belakang benteng berukuran lebih dari 20 juta. Kemudian, jumlahnya lebih banyak kapal perang berbintang, dari benteng besar dan kecil. Hanya dalam 1 hari, korps tahanan, dengan lebih dari 100 juta kapal perang, sekali lagi ditampilkan sepenuhnya. Itu dibagi menjadi 10 unit tempur dan dibuka di kehampaan. Selama periode ini, semua jenis kapal perang lebih dari 1 juta orang yang selamat dari kehidupan Longye kuno juga telah disisihkan, dan mereka juga telah membentuk unit tempur yang besar. Petik 2. Panggil. Suara lemah dari patahan terdengar, dan colokan raksasa kehidupan langsung diserap oleh Yesuan di dunia abadi. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan magis konjak di tempat, dan masih menyembunyikan 2 tubuh asli tulang pipi dan kabut hitam. Bentuk kalajengking menunjukkan orang-orang, tetapi bentuk tubuh tiba-tiba naik ke ketinggian puluhan ribu orang. Tubuh diperbaiki dan dihembuskan, dan juga naik ke raja terkuat dari tatanan abadi. Panggil, siu siu siu, ketat. Selanjutnya, hampir 100 suara udara pecah berdering, 36 orang yang selamat adalah abadi, dan 62 monster abadi dari 3 bidang bintang utama dunia, total 98, semuanya bergegas keluar dari kapal perang. Ikuti langit berbintang di belakang. Tubuh besar itu. Petik 2. Hei, petik 2. Langit berbintang meraung dan menjerit dengan keras, dan tiba-tiba melambai, maju terus. Raungan, oh, titik 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 titik. Dengan perintah Yesuan, 98 monster abadi di belakangnya, sambil berteriak dan berteriak pada saat yang sama, atmosfer perbaikan tubuh langsung penuh energi, dan seluruh bagian alam semesta ini kosong. Mereka semua sedikit bergetar. Setelah itu, 10 medan perang teratas dari pasukan tawanan dan lebih dari 1 juta kapal perang yang dikendarai oleh puluhan ribu orang yang selamat dari Sang Zixing mengikuti dengan kecepatan penuh, diikuti oleh Yesuan dan hampir 100 orang tua abadi di belakangnya. Bagian belakang yang aneh, dengan aliran anti-korupsi, menghantam langit berbintang di depan, dan menghantam. Saat ini, Yesuan, yang penuh emosi, teringat bahwa dia memasuki lingkungan berbintang dari 9 bintang, seolah-olah dia masih kemarin, dan pada saat itu, dia masih merupakan perbaikan kecil skala kecil dari sebuah bintang. Namun kini, dalam waktu yang singkat, ia telah tumbuh menjadi kekuatan abadi raja, diikuti oleh ratusan juta kapal perang, lebih dari 100 abadi, memimpin pasukan untuk menyerang tanah terlarang berbintang kuno yang kuat. Semuanya seperti mimpi. Jika Anda memasuki lingkungan berbintang di awal, seseorang mengatakan kepadanya bahwa dalam waktu yang singkat, suatu hari, apa yang terjadi saat ini akan terjadi. Yesuan pasti tidak mempercayainya. Namun, semua ini benar, benar-benar fakta yang terjadi. Terlebih lagi, bahkan tanah terlarang berbintang kuno dan kuat di depan masih jauh dari batas ketinggian pertumbuhannya. Itu hanyalah batu loncatan, titik balik panggung. Dari sini, panggung di depan Yesuan akan semakin lebar. Ketinggian pertumbuhan masa depan, bahkan jika dia sekarang, tidak boleh sedikit ceroboh. Hei,
Dalam gelombang pasang, Ye Xuanyang, yang tertegun dan terpana, menjerit-menjerit, dan menekan suara hampir 100 makhluk abadi yang aneh di belakangnya. Suara itu menyebar ratusan juta mil, tidak diragukan lagi, di depan dalam larangan berbintang kuno dan kuat ini, lebih dari 100 miliar binatang buas dari lebih dari 100 bintang kehidupan telah diperingatkan pada saat ini. Pertempuran besar, dengan sentuhan sehelai rambut. Jarak 10 juta mil tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Faktanya, seluruh pasukan penggundulan hutan skala besar hanya bergegas 2 atau 3 juta mil. Di ujung tanah terlarang di ujung garis pandang, sudah ada pasukan besar binatang buas dan melompat ke mata. Pada saat suara siulan, binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di antara lebih dari 100 bintang kehidupan di tanah terlarang ini telah menggeram dan bergegas keluar dari bintang masing-masing, dalam kehampaan, oleh seorang pembunuh abadi. Pemimpin binatang buas memimpin dan dengan cepat berkumpul. 1. Melihatnya, binatang terlarang yang telah berkumpul di kehampaan setidaknya 30 hingga 40 juta, dan mereka menutupi hamparan yang luas. Namun, ini jauh dari jumlah total semua binatang dalam larangan berbintang kuno ini, hanya sebagian kecil saja. Ada lebih dari 100 bintang kehidupan di belakang pasukan binatang buas. Saat ini, masih ada sejumlah besar binatang terlarang, dari atmosfer bintang-bintang. Bergegas keluar dan berkumpul ke pasukan binatang buas. Hei, petik 2, raungan. Oh, pada saat ini, 3 raungan yang mengguncang bumi dan suara siulan datang, keberadaan paling kuat dari tanah terlarang berbintang kuno ini, dan 3 binatang buas yang telah disegel dan abadi, akhirnya tiba, bergegas keluar. Bintang-bintang kehidupan yang masing-masing menghuni. Di bintang raksasa di sisi kiri area tengah, segel yang bergegas keluar diabadikan sebagai sapi hijau. Ukurannya mencapai 100.000 kaki, dan penuh dengan darah dan darah. Kekuatannya adalah tahap ke-7 dari keabadian. Langit berbintang yang kuat ini melarang 3 yang terkuat dalam keabadian. Di sisi kanan, buaya darah berbentuk bintang berjongkok dari planet raksasa yang dihuni oleh atmosfer, dan bentuk tubuhnya juga mencapai raksasa 100.000 kaki. Ekor buaya ramping penuh dengan duri, yang dingin, dan budidayanya adalah kekuatan. Disegel abadi urutan keempat, yang paling terakhir disegel dan abadi. Bintang raksasa dari belakang domain pusat adalah kumbang hitam. Darahnya tidak diketahui, ukurannya sedikit lebih kecil, hanya sekitar 1000 kaki, tetapi kekuatannya tidak lemah, telah mencapai segel. Tahap ketiga keabadian adalah puncak periode ini, versus. Pada saat yang sama, dengan munculnya 3 binatang buas yang kuat dan abadi ini, lebih dari 120 binatang buas abadi yang telah berkumpul di depan pasukan binatang buas seperti penunjukan. Meraung serempak, virtual, kosong, bergetar lagi. Hampir 100 makhluk abadi-abadi di belakang tubuh siswan seperti ini. Saat ini, pihak lain merespons dengan cara yang sama. Ini jelas merupakan tit for tat, tidak ada ritme. Kedua belah pihak siap, perang dapat dimulai kapan saja. Sangat cepat, 3 segel itu abadi dan pergi ke depan pasukan binatang buas, dan pasukan penggundulan hutan yang besar di pihak Ye Xuan juga telah berhenti. Jarak antara kedua kubu hanya 5 atau 6 juta mil. Ini sudah dalam jarak pertempuran, ini. Pada saat itu, Ye Xuan masih merupakan bentuk langit berbintang yang ganas. Tingginya hanya 10 kaki. Itu tidak menampilkan darah dan kekuatan magis konjak, jadi itu bukan hanya bentuk tubuh, tetapi bahkan kekuatannya, itu hanya menyegel tatanan keempat yang abadi. Berlawanan dengan 3 binatang buas di depan pasukan binatang buas, mereka jelas dikenali, tetapi mereka tidak ada di hati, tetapi mereka konyol, vokal, dan dalam nada, mencemooh dan sinis. Lihatlah, sebenarnya kalajengking kecil yang ganas ini, benar-benar berani kembali. Petik 2, ini sedikit keterampilan, itu benar-benar mampu menggerakkan lebih dari 100 makhluk abadi, dan ada pasukan aneh yang jumlahnya ratusan juta, ya. Sebenarnya ada korps perang semut dan semut. Petik 2, memang ada 1 skuadron, dan regu-regu ini memang gaya semut. Tapi apa saja yang lainnya? Apakah aneh? Kapal perang baru para penyintas. Sepertinya itu kembali, hal. Sayangnya, jika hanya ini, tampaknya masih jauh dari cukup untuk menghasutku. Sedikit kekerasan, kau adalah binatang buas. Kau berani berkolusi dengan semut dan semut. Itu hanya membuang semua wajah binatang buas kita. Hari ini bertarung, kau akan mati. Petik 2, raungan.
Kata-kata pihak lain masih belum selesai. Yesuan di sini tiba-tiba berteriak. Kali ini, dia tidak berteriak karena dia menganggap bahwa ada sejumlah besar orang kuat dari 3 bintang utama di dunia. Konjak berubah 9 kali, tetapi bentuk tubuh, setelah raungan ini, dengan cepat bangkit dan terlebih lagi, kali ini, Yesuan tidak ragu-ragu, perubahan pertama Konjak ke perubahan ke-6, tetapi aktivasi dilakukan tanpa celah, yang secara langsung menyebabkan tubuhnya terus meroket, dan penyebaran udara, sama. Ketika, namun, yang meroket hanyalah langit berbintang yang dia tunjukkan sekarang. 2 tubuh nyata dari tulang dan kabut hitam telah disembunyikan olehnya dan belum terungkap. Petik 2. Sebenarnya, apakah ada kekuatan dewa yang belum diaktifkan? Tidak masalah, segel kecil itu hanya 4 langkah, dan bagaimana bisa dilempar? Dewa, benar. Jutaan mil jauhnya, sapi hijau tingkat 7 terkuat di antara 3 binatang buas itu tidak bermaksud. Setelah menyemprotkan hidung berdenging, sarkasme itu keluar lagi di mulut, tetapi segera, dengan sosok Yesuan yang semakin besar, kengerian kata-katanya, dan penghentian. Tiba-tiba dari perubahan pertama Konjak hingga perubahan Konjak ke-6, bahkan jika diaktifkan satu persatu, itu hanya 6 napas waktu. Pada saat yang sama, Yesuan aktif pada saat yang sama tanpa celah. Waktunya lebih singkat, hanya 4 tingkat bunga yang ada di sekitar. Lakukan, 4 tingkat bunga, bentuk tubuhnya dari 10 kaki asli, meroket ke raksasa saat ini. Kultivasi tubuh adalah napas, dan telah naik dari tahap keempat keabadian sebelumnya ke tingkat keabadian raja saat ini, menaikkan 6 langkah kecil, dan juga menjangkau alam besar. Raungan, pada akhirnya, setelah semua ini, tubuh itu seperti bintang kecil, napasnya bahkan lebih kuat ke langit berbintang yang membuat kehampaan sedikit bergetar, dan rambutnya marah. Booming, saat raungan itu datang, lebih dari 10 bintang kecil yang ditinggalkan di sisi kanan sosok itu berada ratusan ribu mil jauhnya. Itu dapat digambarkan sebagai ganas. Jutaan mil di seberang jalan, suara menderu dari waktu ke waktu, seluruh pasukan binatang buas yang sombong dan sombong, pada saat ini, benar-benar tenang. Ratusan juta binatang buas yang dilarang, semuanya secara sadar menahan aroma tubuh, dan diam-diam mengumpulkannya. Beberapa binatang buas pemberani dengan keberanian yang lebih kecil, ekor yang diangkat tinggi setelah stok asli, bahkan terperangkap di antara 2 jongkok. Ini jelas takut dan takut, siap menjadi ekor dengan ekor. Irama, adapun sapi hijau tingkat ke-7 di depan seluruh pasukan binatang buas, buaya darah bertabur bintang, dan kumbang hitam dengan darah yang tidak diketahui, telah lama terpana, dan menyaksikan tubuh telah melonjak ke daun yang mereka semua perlu lihat ke atas, mata kecoak cahaya, beberapa bingung. Ini juga saatnya kedua mata, kalajengking kecil yang ganas yang hanya memiliki bentuk 10 kaki, telah berubah menjadi raksasa yang mengerikan dengan bentuk tubuh puluhan ribu. Ini lelucon, bahkan jika mereka hanya 100.000 kaki bentuk tubuh, dan sekarang dibandingkan dengan yang lain, segera menjadi semut yang tidak mencolok. Meskipun kekuatan penuh darah tubuh, yang sama dapat menunjukkan tubuh yang mengerikan sejuta kaki, tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Terlebih lagi, ukuran tubuh hanya satu aspek. Yang lebih penting adalah kekuatan pihak lain, kerja keras mata, tahap keempat keabadian, dan kaisar menjadi abadi. Apakah ini membuat orang tidak hidup? Hei, apa kekuatan sialan ini? Ini terlalu mempesona, itu bukan binatang buas. Setelah periode singkat kelesuan dan keheningan, 3 binatang buas yang telah menyegel level abadi akhirnya mengeluarkan suara. Sapi biru itu baru saja menelan seekor anak sapi besar dan tidak berani berbicara. Kultivasinya adalah hasil dari 3 binatang buas. Yang terkuat, tetapi darah ditakdirkan untuk temperamennya tidak tirani, ternak umumnya lebih jinak. Itu hanya karena dukungan dari kultivasi kekuatan sehingga hanya arogan dan mendominasi. Tetapi sekarang, di hadapan seorang raja keabadian, lembunya tiba-tiba kembali, dan bahkan buntut sapi setelah stok telah bergoyang secara tidak sadar, ini adalah ritme untuk menunjukkan penjualan yang baik. Sebaliknya, itu tidak sebagus buaya bertabur bintang dan zerk hitamnya. Itu jelas keberadaan temperamen, dan keberaniannya jauh lebih besar daripada sapi hijau tingkat ke-7. Pada saat ini, menghadapi seorang raja yang kekuatannya jauh melampaui keabadian mereka, meskipun dia terkejut ketakutan, tetapi setidaknya belum sampai pada tingkat layanan langsung ke pengadilan yang lembut. Bagaimanapun, ini adalah menunggu dan melihat,
dan itu juga binatang buas yang ganas. Tidak sabar, haruskah kita bertarung? Aku tidak punya kebencian, semuanya bisa dihapuskan. Bahkan, kita juga bisa dengan benar kompensasi sunat. Setelah keterkejutan singkat, ketiga segel itu abadi dan dengan cepat mengenali situasi di depan mereka. Kesombongan dari keterikatan sebelumnya telah menyatu. Pada saat ini, ketika suara itu terdengar lagi, bahkan nadanya menjadi lebih bermartabat. Kalimat terakhir sebenarnya adalah yang paling kuat, dan telah mencapai akhir dari keabadian 7 langkah dari yang abadi. Itu benar-benar setetes besar di mata. Sifat lembut darah sapi muda ini tampaknya sepenuhnya disegel oleh Ye Xuan. Kultivasi Wang Jing terbangun oleh kekuatan penghapusan, terlambat, raungan. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan harus dibuka. Jika tidak, hampir 100 abadi yang aneh di belakangnya dan kapal perang besar lebih dari 100 juta tidak akan setuju, terutama pasukan tawanan yang baru saja menikah. Alasan mengapa mereka bersedia kembali ke Sun Ye Xuan pada awalnya demi keuntungan, dan kepentingan semacam ini adalah keuntungan. Jika perang tidak terbuka, pikiran militer yang baru dipadatkan akan tersebar dalam sekejap. Dalam keadaan ini, akan sulit bagi Ye Xuan untuk memiliki kesempatan untuk melakukan pertempuran besar berikutnya dengan pasukan tawanan di belakangnya. Jadi, jangan katakan bahwa dalam kata-kata pihak lain, masih ada keraguan. Bahkan jika mereka benar-benar melepaskan lengan mereka dan meminta bunga, Ye Xuan tidak akan pernah goyah. Selain itu, pada saat ini, untuk membiarkan pihak lain mati, dia berteriak di kepalanya dan bergoyang, dan bergegas maju. Tubuh raksasa yang besar, seperti pilar lengan kanan, tiba-tiba pukulan keluar. Booming, tinju ini, Ye Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap terjadi ledakan keras di bagian depan, dan kekosongan itu runtuh menjadi potongan besar. Kekuatan teroris yang tak tertandingi dengan kecepatan yang kejam, bergegas maju dan pergi. Menghadapi pemandangan ini, semua binatang terlarang yang berada jutaan mil jauhnya tiba-tiba berteriak, dan jeritan kengerian meningkat, dan 3 binatang buas di depan binatang buas itu bahkan lebih tercengang. Di bawah perubahan besar, serangan balik diluncurkan secara langsung. Hei, sapi biru pertama kali bereaksi. Saat suara sirloin kental terdengar, 2000 hasta bulan hijau dan bulan sabit keluar dari mulutnya. Kekosongan itu langsung terbelah di sepanjang jalan, dan turbulensi kekosongan yang tak berujung retakan di retakan itu keluar, dan bintang-bintang alam semesta di sekitarnya menjadi kacau. Hei, suara siulan itu keluar dari mulut Zerg hitam yang tidak tahu jenis darah apa, dan bentuk tubuhnya tercengang. Lingkaran riak seperti riak normal tersapu. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari cahaya bulan biru separuh dari sapi hijau. Mencakup radius 10.000 mil. Dalam sekejap, hampir 100 monster abadi di belakang tubuh Ye Xuan tiba-tiba mandek, dan ada rasa penundaan di lumpur yang tak berujung. Ini anelian Yilian Ye Xuan Xuan sang 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 tidak ada lagi teleport yang dapat diperluas. Ledakan. Pada saat yang sama, buaya darah bertabur bintang, yang sedang menunggu urutan keempat abadi, juga menabrak sisi kanan kehampaan pada saat pertama. Setelah stok, ekor buaya besar yang penuh dengan duri tiba-tiba terbanting, dan segera bergemuruh di kehampaan. Suara, gelombang kejut horor yang tak terlihat menghantam Ye Xuan. 3 segel itu abadi. Serangan setengah bulan dari sapi hijau adalah Ye Xuan, dan serangan kumbang hitam dan buaya darah bertabur bintang melawan hampir 100 jenderal abadi di luar kehampaan Ye Xuan. Ini jelas ingin memaksa Ye Xuan untuk kembali menyelamatkan, sehingga mereka dapat mengambil kesempatan ini dan segera berbalik dan melarikan diri dari ritme raungan. Kalian mencari kematian. Menghadapi kumbang hitam dan buaya langit berbintang, Ye Xuan sangat marah. Di belakang hampir 100 makhluk abadi yang aneh, tetapi dia sulit untuk dibudidayakan, atau dalam cara menyerah, sekelompok jenderal berkumpul di sekitar, penaklukan masa depan puing-puing liar kuno ini. Mereka adalah kekuatan tulang punggung yang paling, masing-masing dari mereka satu makhluk abadi. Ye Xuan tidak mau dengan mudah hancur. Tetapi sekarang, dalam menghadapi serangan mereka sendiri, kedua binatang buas itu telah memimpin jalan, menghindari ketajaman secara langsung, dan mengambil para jenderal di belakang mereka untuk memulai, menjilati kesemek yang lembut, dan juga berusaha memaksa Ye Xuan untuk mengikuti dengan cara ini. Saya memanfaatkan kesempatannya untuk kembali menyelamatkan dan berbalik dan melarikan diri. Ini benar-benar tak tertahankan, dan hati begitu kejam sehingga tidak dapat ditoleransi.
Dalam deru-deru, mulut Ye Xuan langsung meledakkan dua desahan tak terlihat, dan langsung menyambut dua cahaya bulan yang datang kepadanya. Meskipun dua setengah sinar bulan ini hanya berukuran beberapa ribu kaki, dan ukuran besar Ye Xuan yang tingginya 100.000 kaki hampir tidak proporsional, bahkan jika ditemukan di tubuh, ia meninggalkan luka kecil. Namun, budidaya sapi muda ini abadi. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan keabadian tingkat ketujuh. Pada saat ini, untuk melarikan diri, itu adalah kekuatan internal tubuh. Meskipun dua setengah sinar bulan ini tampaknya tidak mencolok, mereka adalah energi yang terkandung sangat menakutkan. Jika tidak ada kecelakaan, biarkan mereka jatuh di tubuh. Meskipun lukanya kecil, itu pasti sangat dalam. Jika itu benar-benar tidak bisa dihindari, tetapi sekarang Ye Xuan sepenuhnya mampu meledakkannya. Secara alami, tidak perlu untuk menolak dengan bodoh. Itu benar. Dengan kekuatan dahsyat dari kerajaan abadi miliknya, bahkan jika hanya dua semburan dari mulutnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan energi dari pukulan kekuatan penuh tingkat ketujuh yang mengesankan. Pada saat yang sama, pukulan asli Ye Xuan juga diam-diam berubah saat ini, tidak lagi menyerbu ke arah sapi hijau tingkat ketujuh, atau menatap Zerg hitam. Meskipun darah dan kekuatan supernatural yang terakhir aneh, dan riak-riak menyebar, mereka untuk sementara waktu telah melarang kekosongan luas puluhan mil milik Ye Xuan. Bahkan monster tua yang hampir abadi itu seperti terjebak dalam lumpur, mereka tidak bisa keluar darinya, apalagi 10 kam tentara tawanan yang ada di belakang mereka, dan jutaan orang yang selamat. Tapi itu tidak masalah. Paling-paling, itu hanya penundaan sementara dalam proses perang ini. Setidaknya, keluarga di belakang Ye Xuan tidak rusak. Oleh karena itu, dia tidak bergegas ke Zerg hitam, tetapi setelah sedikit berbelok, dia bergegas ke ekor raksasa yang bergoyang di belakangnya, dan melepaskan buaya darah berbentuk bintang dengan gelombang kejut tak terlihat yang mengerikan. Orang ini adalah ancaman yang sebenarnya, meskipun ancaman ini bukan untuk Ye Xuan, tetapi untuk membunuh genus abadi di belakangnya, tetapi itu bahkan lebih tidak masuk akal daripada menyerang Ye Xuan secara langsung, ini pasti. Boom, booming, dengan membanting Ye Xuan, gelombang kejut tak terlihat yang mengerikan yang dibentuk oleh ekor raksasa jutaan mil jauhnya dari buaya berdarah di depan menyelinap-menyelinap, langsung meledak. Bahkan dalam gelombang kejut yang tak terlihat, sejumlah besar taji berduri tajam dari buaya di ekor buaya besarnya juga padam pada saat ini. Suara ledakan itu melonjak, dan kekosongan itu runtuh lagi. Tapi ini bukan akhir. Segel keabadian raja begitu kuat, apakah itu hanya bisa sekuat itu? Faktanya, kekuatan mengerikan tinju ini hanya dikonsumsi kurang dari 30%. Setelah gelombang kejut tak terlihat yang dibentuk oleh buaya darah berbentuk bintang menghancurkan ekor raksasa, sisa 70% dari kekuatan, dalam sekejap mata, langsung mengenai tubuh buaya bintang. Jangan, setelah orang itu mengayunkan ekor raksasa dan mengambil gelombang kejut tak terlihat yang mengerikan seperti badai, dia berbalik pertama kali. Dia berpikir bahwa langit berbintang di depan pasti akan berbalik dan melindungi hampir 100 genus abadi di belakangnya, tetapi dia jelas meremehkan kekuatan abadi raja, tetapi tidak menyangka langit berbintang tubuh raksasa itu menjadi ganas, kekuatan darah dalam tubuh begitu luar biasa. Pada saat ini, saya melihat bahwa langit berbintang tidak ganas, dan saya tidak kembali untuk melindungi lebih dari 100 genus abadi. Sebaliknya, saya langsung melanggar hukum dan tidak ragu untuk membalikkan tinju raksasa dan meledakkannya. Dan pada saat pertama, dia meruntuhkan gelombang kejut tak terlihat yang coba dia pukul. Pukulan raksasa seperti meteor itu telah mengenainya dengan cepat. Di bawah hatinya bergetar, dia mengangkat suaranya dengan suara kesal. Ledakan. Pada saat berikutnya, suara siulan buaya di langit berbintang hancur, dan ledakan besar suara yang menghancurkan bumi bergema. Langit berbintang seperti pukulan raksasa seperti meteor, langsung mengenai tubuhnya. Tanpa ketegangan apapun, itu seperti reruntuhan, dan itu akan langsung menghancurkan buaya darah berbentuk bintang ini dengan kekuatan abadi. Kabut menyebar, panggil, suara samar udara yang pecah berdering, langit berbintang melambai dengan keras dengan tangan kiri, dan gelombang udara yang tak terlihat membengkak. Dalam sekejap mata, kabut berdarah tenda yang terbentuk oleh ledakan mayat berbisa bintang langsung dikumpulkan ke dalam tubuh dan dikirim ke dalam Senongding, memulai pemurnian esensi darah. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah tiba-tiba, melangkah dalam kehampaan, dan bergegas menuju sisi yang jauh ke arah yang benar.
Di arah ini, itu adalah jalur cacing hitam yang tidak dikenal dalam tubuh, dan pihak lain masih abadi, dan darahnya adalah jenis yang dapat membentuk larangan kuat pada kehampaan, yang dapat dilihat dalam kemampuan untuk melarikan diri. Jelas luar biasa, Yesuan mampu membunuh buaya darah berbentuk bintang dengan kepalan tangan, tetapi waktu yang dihabiskan tidak cukup untuk kedua napas, tetapi ini hanya pada saat yang sama dengan buaya darah bertabur bintang, dan kemudian Zerg hitam, yang secara bersamaan berbalik dan melarikan diri secara langsung, sangat singkat. Dalam waktu singkat, ia telah lolos puluhan juta mil, dan sekarang hampir semuanya telah mencapai ujung pandangan Yesuan. Kemampuan untuk melarikan diri ini, bahkan Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jika Anda memberi pihak lain sedikit lebih banyak waktu, bahkan jika itu hanya beberapa menit, maka saya ingin menariknya keluar, saya khawatir itu sulit. Sangat disayangkan bahwa ia masih tidak melarikan diri. Buaya bintang itu terlalu sombong, dan pukulannya menghancurkan, dan sapi hijau itu tidak memiliki tangan hitam di punggung Yesuan. Dia tidak membuatnya merasa ancaman yang terlalu mendesak. Saya tidak ingin memperhatikannya untuk sementara waktu, jadi waktu pelarian yang dimenangkan Zerg hitam ini masih terlalu singkat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kata-kata dingin Mori terdengar di mulut. Ketika itu masih belum jatuh, temperamen berbintang dari ukuran mulut yang besar menghilang di tempat yang sama. Ketika itu muncul lagi, ia langsung menuju ke depan 20 juta mil jauhnya. Kemudian, hanya dalam waktu setengah menit, ada dua kilatan cahaya, dan sekejap mata sudah berada di belakang Zerg hitam, hanya sejuta mil jauhnya. Jarak seperti ini, untuk ukuran yang sangat besar, seperti langit berbintang kecil, pada dasarnya dapat dianggap sebagai jarak dekat. Hei! Melihat Yesuan mengejar dari belakang, ia telah mencapai 1 juta mil dalam sekejap mata. Bagi tubuh besar lainnya, ini pasti telah memasuki jarak dekat. Di depan Zerg hitam ini, yang tidak dikenal karena urat darahnya yang berdarah, ada teriakan menjerit, yang hampir secepat fisik tiang, tetapi kecepatan kedipan mata meroket, dan lingkaran itu seperti riak normal. Menyapu dari belakangnya, kali ini, Zerg hitam itu jelas putus asa, dan dapat dikatakan bahwa otaknya terbuka lebar. Dalam menghadapi keabadian seorang raja, ia juga tahu bahwa kekuatan berdarahnya tidak dapat membentuk larangan yang efektif. Oleh karena itu, pada saat ini, ia berteriak pada saat yang sama dengan riak-riak yang terbentuk oleh darah dan darah. Dalam sekejap, itu membentuk kekuatan pendorong mundur pada bentuknya. Sangat disayangkan bahwa meskipun momentum mundur ini telah menyebabkannya bergerak maju lagi, kecepatan langit sekali lagi meroket. Namun, bagi tirani berbintang dengan kekuatan teroris abadi dari raja, semua ini hanyalah keterampilan tunggal. Ini bukan masalah besar, ini tidak terlalu substantif. Apakah dipaksa ke jalan buntu? Bahkan jika cara ini ditampilkan, itu akan abadi. Apakah kamu tidak merasa bahwa keadaanmu saat ini terlalu tak tertahankan? Dalam menghadapi semua ini, Yesuan hanya mencibir, suara mulut masih belum jatuh, sosok itu telah melintas lagi, dan sekejap mata menghilang. Pada saat ini, krisis hidup dan mati yang kuat dan ekstrim melayang dari dasar Zerg hitam darah yang tidak dikenal. Dia hampir tiba-tiba secara tidak sadar menghentikan sosoknya dan tiba-tiba mandek di kehampaan. Pada saat yang sama, ada suara di mulut yang mengungkapkan kesedihan dan ketakutan yang tak berujung, "Jangan bunuh aku akan jatuh." Berteriak, hampir pada saat yang sama, sosok Yesuan tiba-tiba muncul ratusan ribu mil jauhnya di depan jalannya, hanya untuk mendengar kata-kata penyerahan diri pihak lain. Namun, Yesuan tampaknya tidak berniat menerimanya. Mulut berbintang dari langit berbintang menunjukkan senyum penuh amarah yang keras, dan dia tidak ragu untuk meninjunya, apakah itu akan jatuh. Maaf, raja ini berada di bawah kelompok ini. Tepat setelah kembali ke hati, saya khawatir Anda akan kacau, keinginan Anda untuk jatuh. Raja tidak menerima. Hei, begitu saya mendengar bahwa saya telah meletakkan tubuh saya sebagai tubuh dan martabat yang abadi, saya menangis memohon belas kasihan, dan pihak lain masih tidak mau melepaskannya, dan alasannya sebenarnya adalah untuk menenangkan kekaisaran monster tua abadi yang telah diserang olehnya. Cacing hitam memiliki perasaan marah, dan mereka memiliki jeritan yang tidak diinginkan di rambut mereka. Pada saat ini, dia dapat dikatakan kesal. Ledakan. Pada saat berikutnya, suara siulan di mulutnya belum juga terdengar, dan ledakan besar yang mengguncang bumi sudah terdengar. Langit berbintang bagaikan pukulan raksasa seperti meteor.
langsung menghantam tubuh Zerg hitam itu. Tidak ada ketegangan, itu seperti reruntuhan, dan akan langsung berubah menjadi sekumpulan daging dan darah. Berteriak, suara samar udara pecah, dan langit berbintang melambai dengan keras dengan tangan kiri. Gelombang udara yang tak terlihat terangkat. Dalam sekejap mata, kabut berdarah yang terbentuk oleh ledakan daging langsung terkumpul ke dalam tubuh dan dikirim ke Senong. Dingzong memulai pemurnian darah kedua. Pada saat yang sama, sosoknya berbalik, dan menghilang tiba-tiba setelah kilatan. Ketika muncul kembali, ia telah mencapai bagian depan jalan sejauh 20 juta mil, dan dengan cepat kembali. Semua ini adalah cerita yang panjang. Tetapi sebenarnya, dari tembakan Yesuan hingga saat ini, tidak ada total 10 napas. Sebelum pemboman buaya darah langit berbintang, tetapi hanya 2 napas. Kemudian mengejar Zerg hitam ini, butuh 3 napas, menembaknya, dan mengambil napas, ditambah Yesuan dalam perjalanan kembali dengan cepat, pada dasarnya 3 napas di sekitar. Setelah 9 napas. Namun, meskipun waktu 9 napas sangat singkat, ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan untuk binatang buas yang kuat dengan kengerian terorisme akhir. Di antara 3 binatang buas seperti regu di tanah terlarang kuno, lembu hijau memiliki kultivasi terkuat, dan telah mencapai tahap ke-7 keabadian. Itu adalah penyelesaian yang sempurna dari tempat ini, tetapi itu hanya 2 langkah kecil. Bahkan kekuatan kuat tingkat pertama Feng Wang yang saat ini dia dan Yesuan tunjukkan hanya 3 langkah kecil. Sangat disayangkan bahwa perbedaan kekuatan dari 3 langkah kecil ini tidak berada di ranah besar yang sama, tetapi melintasi ranah keabadian dan keabadian yang luas. Oleh karena itu, bahkan jika hanya 3 langkah kecil yang diperbaiki sebagai celah, sapi hijau ini juga ditakdirkan untuk menjadi hasil dari dihancurkan dan dihancurkan. Pada titik ini, dia sendiri lebih tahu dan lebih tahu daripada orang lain. Oleh karena itu, setelah 2 cahaya bulan yang menyemburkan 2 raksasa di mulut, sapi muda itu tidak melihat hasilnya, dan berbalik pada saat pertama, bahkan lebih cepat daripada buaya bintang dan Zerg hitam. Bernapaslah, menghitung ke atas dan ke bawah, dari saat dia mulai melarikan diri hingga saat ini, pasti lebih dari 10 waktu bernapas. Selain itu, kultivasinya adalah yang terkuat, jadi, dalam sekejap mata, jarak yang melarikan diri dari sapi hijau tidak lebih dekat dari Zerg hitam yang baru saja dibunuh oleh Yesuan dengan bakat melarikan diri khusus. Saat ini, telah mencapai lebih dari 80 juta mil, bahkan melampaui batas langit berbintang dan mata telanjang. Sayangnya, semua ini adalah awan, dan tidak ada artinya sama sekali. Kekuatan abadi Raja penuh dengan teleportasi. Bahkan jika itu hanya langkah pertama Raja, ia dapat mencapai jarak 20 juta mil. Saat ini, sapi biru ini telah lolos lebih dari 80 juta mil. Bagi Yesuan, itu hanya beberapa jarak teleportasi kedua. Setelah ledakan 5 teleportasi dalam tubuh, Yesuan telah melintasi celah 100 juta mil hanya dalam beberapa napas. Sosok besar itu langsung muncul di depan sejuta mil di depan sapi muda yang sekarat. Sosok yang bergerak sangat cepat itu berakhir dengan tiba-tiba. Setelah menyemprotkan hidung berdenging, dia melihat langit berbintang menjerit dengan dingin, melambaikan tangan kanannya dan membanting dirinya sendiri, membuatnya takut untuk jongkok di tempat. Suara pengampunan hampir terdengar dengan tiba-tiba, pria besar itu pemaaf, sapi tua itu rela menjatuhkan. Sapi tua itu memiliki reruntuhan harta karun Tianhu berekor 9 di tangan pria tua itu. Dia bersedia pergi bersama kakak laki-laki itu dan menunjuk seorang pengemudi di masa depan. Selain itu, banteng-banteng tua itu selalu jujur, dan mereka tidak menyelinap pada monster-monster abadi itu. Mereka tidak perlu khawatir tentang sentrifugasi mereka. Banteng-banteng tua itu tidak ingin mati. Dalam menghadapi singularitas yang begitu indah, itu abadi, dan Yesuan saat ini juga sedikit mabuk. Pria muda itu memiliki karakter yang sangat lemah. Dia benar-benar tidak bisa menatap matanya. Penghasilannya diperkirakan tidak memiliki masa depan yang besar di masa depan. Namun, harta karun rubah berekor 9 kelas besar yang liar adalah untuk Yesuan. Godaannya sangat luar biasa, setidaknya jauh lebih penting daripada kehidupan sapi muda yang pemalu dan penakut ini. Dengan mengingat hal ini, tinju kanan yang ingin diledakkan oleh langit berbintang telah berhenti sejenak. Dayu, sapi tua yang kukatakan itu benar. Reruntuhan rubah berekor 9 dari zaman kuno, di bawah tanah sapi tua yang duduk di kota, kembali ke sapi tua itu bisa membawamu untuk melihat.
Melihat kata-kata Yesuan menghentikan pukulan di tangannya, dan mata sapi hijau 7 langkah itu tiba-tiba menyala, dan dengan cepat mengenai besi, dan berkata dengan panik, selain itu, untuk larangan berbintang ini, sapi tua itu sebenarnya orang luar, yang datang dari luar hanya 1000 tahun yang lalu, tidak ada keturunan dari sapi tua itu. Setelah mengatakan itu, sapi hijau tingkat ketujuh menunjuk ke arah kejauhan di belakangnya, jangan lihat banteng tua di tanah terlarang ini. Aku adalah komandan binatang buas yang paling kuat, tetapi selama ribuan tahun, aku telah dikucilkan oleh buaya bintang dan zerg hitam, mereka adalah pemimpin asli tempat ini. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan sapi tua, mereka selalu menjadi yin dan mereka adalah kelompok. Sapi tua aku tidak memiliki rasa memiliki di tempat ini. Selama lebih dari 1000 tahun, seluruh hati bagaikan rumput liar tanpa akar. Hampir mengambang, hampir semuanya sedang jatuh cinta. Sampai hari ini, biarkan sapi tua itu bertemu denganmu, ini menyedihkan lihat, sapi tua aku akhirnya punya perasaan menemukan sebuah organisasi. Ayah, kau adalah ayahku yang terlahir kembali. Petik 2. Berhenti. Melihat pria kurang ajar ini semakin keterlaluan, garis-garis hitam di langit berbintang melayang keluar dari atmosfer, dan kemudian menyeretnya ke bawah, diperkirakan aku tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan untuk sementara waktu, hati terasa dingin, daun suan dan bahkan berhenti ketika dia berteriak. Aku harus mengatakan bahwa sapi hijau tingkat ketujuh ini benar-benar bukan hal yang aneh. Kelopak mata yang baru saja aku katakan sedikit kemerahan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berteriak, dan kata-kata di mulutnya tiba-tiba terhenti, segera. Buntut sapi lainnya, berdiri dengan tidak dapat dipahami, menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan itu benar-benar terlarang. Segel semacam ini adalah ketujuh, kecuali dia, diperkirakan tidak ada seorang pun. Hatiku menghela nafas, dan Yesuan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berbalik untuk melihat medan perang yang jauh. Orang yang berbakat, hampir 100 makhluk abadi yang aneh dan tentara tawanan di belakangnya, dan lebih dari 100 juta kapal luar angkasa seperti skuadron sisa, semuanya terperangkap dalam hamparan luas ribuan mil karena bakat berdarah zerg hitam. Dalam kehampaan, jika Anda terjebak dalam lumpur, Anda tidak dapat bertindak sama sekali. Tetapi pada saat ini, karena zerg hitam, yang darahnya tidak diketahui, telah dihancurkan, skuadron di depan medan perang telah dihancurkan ke dalam kehampaan, dan diam-diam telah memecahkan segel dan kembali normal. Kemarahan yang hampir abadi yang sudah menggebu-gebu itu pun segera diserbu, diikuti oleh 10 barisan pasukan tawanan dan skuadron sisa-sisa Sang Zixing, dan setelah mereka bergegas keluar, pertama kali, pemboman kapal pun dilancarkan. Ketika Yesuan menoleh untuk melihatnya saat itu, bagian kekosongan di udara itu telah menjadi satu kelompok. Zona penyangga jutaan mil di tengah dua kekuatan besar itu sudah tak terlihat saat itu, dan lebih dari 200 orang tua abadi. Menyalahkan, ratusan juta binatang terlarang dan sejumlah besar kapal luar angkasa dan kapal perang dengan jumlah yang sama, saat ini, saling bergegas, lebih dari 20 juta mil jauhnya, kekosongan itu tak tertandingi, meraung. Binatang terlarang ini bukanlah hal yang baik. Mereka telah dihancurkan dengan sepatu cats bintang dan cacing hitam sepanjang waktu. Mereka semua, hancur dan kempes. Saya telah lama melihat bahwa mereka tidak enak dipandang. Melihat gerakan Yesuan, sapi biru tingkat ketujuh yang tidak jauh segera menebak apa yang terjadi, dan mata menetes dan berbalik, dan mereka dekat dengan yang kompak, dan menghantam ke daerah tempat perang itu jauh. Begitu bagian depan berbalik, dia kemudian berkata, namun, di antara lebih dari 100 binatang abadi, ada beberapa yang seperti sapi tua. Mereka adalah orang-orang yang lembut dan murni. Sebenarnya, mereka telah tidak ada rasa memiliki di sini, jadi aku menantikanmu, cepatlah dan selamatkan. Atau, aku akan memanggil mereka ke atas sapi tua, melihat kakak laki-laki bersama. Dalam kalimat terakhir, perasaan godaan dalam nada King Niu, dengan hati-hati berkata, tentu saja, jika kamu melihat mereka, mereka tidak enak dipandang, sapi tua akan segera membunuh mereka, siapa yang menyuruh mereka terlihat jelek, memprovokasi itu dosa untuk tidak bahagia. Wajah ini benar-benar bukan siapa-siapa. Yesuan menoleh dengan aneh ke sapi hijau tingkat ketujuh. Setelah sedikit menuruti, dia mengangguk sedikit, ingat, ada banyak keturunan darah di bawah tangan, jangan. Ini juga tidak perlu dipikirkan lagi, lebih dari 100 binatang terlarang abadi, bahkan Yesuan tampak panas, di satu sisi ingin tinggal dan menerima sebagai jenderal, di sisi lain tangan,
ingin membunuh mereka semua, memurnikannya menjadi darah. Sayangnya, masalah ini jelas tidak semuanya indah. Dia hanya berbalik dan melihat medan perang tempat darah terbunuh di depannya. Yang dia renungkan adalah masalah ini. Sekarang saya mendengarkan kata-kata sapi hijau yang nakal ini, dan ini membuat keputusan. Sebagian besar binatang buas abadi, di langit berbintang ini, tampaknya meninggalkan banyak keturunan darah, seperti pembunuhan terakhir Yesuan terhadap serigala berdarah dan dua langit berbintang, bintang kehidupan tempat mereka tinggal. Di dalam, kebanyakan binatang terlarang memiliki darah yang sama dengan mereka. Kelas binatang abadi ini jelas tidak diizinkan untuk tetap tinggal, jika tidak keturunan darah mereka akan terbunuh, dan hati mereka pasti penuh kebencian, tidak dapat benar-benar kembali. Ini adalah sapi hijau tingkat ketujuh, awalnya orang luar. Dia sekarang mencoba memohon kepada Yesuan, dan dia ingin menyelamatkan pemimpin binatang buas yang memiliki hubungan baik dengannya. Dapat bersikap baik dengan orang ini, diperkirakan sebagian besar dari mereka sama dengan situasinya sendiri, termasuk dalam kesepian, bagian dari tingkat binatang abadi ini, tetapi dimungkinkan untuk menyusun sedikit, tetapi juga dapat membuat kekuatan mereka sendiri, mendapatkan peningkatan dan kenaikan tertentu. Yah, Anda melihatnya ketika Anda melihatnya. Sapi tua yang saya bawa kembali pasti memenuhi persyaratan. Faktanya, situasinya jelas tidak jauh berbeda dari Yesuan. Ketika dia mendengar bahwa dia berjanji, sapi hijau tingkat ketujuh itu menyeringai dalam sekejap, suaranya masih belum jatuh, dan sosok itu tersapu ke arah depan. Tanah perang bergegas pergi. Setelah waktu yang singkat, lebih dari 20 binatang buas dengan keabadian sebagai kekuatan mengikutinya, dengan takut-takut menyusut, gemetar di depan Yesuan, berhenti di kehampaan ratusan ribu mil jauhnya. Di tengah, melihatnya, garis keturunan apa yang ada di sana, pada dasarnya jenis ras yang sulit untuk membiarkan keturunan berdarah, memang sekelompok orang yang kesepian. Apa yang gemetar? Kalian, tidakkah kalian bergegas untuk membayar? Melihat Yesuan tampaknya cukup puas dengan lebih dari 20 grotes abadi yang dibawanya. Sapi hijau tingkat ketujuh awalnya terperangkap di buntut sapi di antara stok, dan itu bergoyang dengan puas dalam sekejap. Sapi jantan itu melihat kepala lebih dari 20 binatang buas dan menegur mereka di tempat. Ini adalah pria besar yang baru saja aku kenali, yaitu kakak laki-lakimu, cepat panggil orang-orang. Lihat Big Bang, bisa bercampur dengan orang ini, baunya mirip, jelas juga merupakan sekelompok yang luar biasa. Sekarang, lebih dari 20 kepala binatang tingkat abadi ini, mereka semua berlutut di kehampaan, mulut mereka benar-benar meneriakkan judul bunga yang luar biasa ini. Kudengar hati Yesuan menjadi dingin, dan dia mengalihkan pandangannya. Lebih dari 20 binatang buas abadi yang dibawa oleh sapi hijau tingkat ketujuh memang sendirian, dan penampilan mereka jelas tidak terlihat dalam larangan berbintang ini, milik sekelompok pemimpin yang dikecualikan. Oleh karena itu, pada saat ini, sejumlah besar binatang terlarang telah dibunuh untuk medan perang di belakang mereka. Tidak hanya tidak ada kesedihan di wajah mereka, tetapi mereka memiliki warna kempes. Ini telah memenuhi persyaratan penipuan Yesuan. Ketika dia mengangguk, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke medan perang di belakang. Di tengah pertempuran, Senman berkata, "Pergilah. Kembali ke medan perang, Raja tidak memaksamu, jika kamu ingin memilih, tidak peduli apakah kamu bergabung dengan pasukan, atau bertarung sendiri, masing-masing binatang buas abadi." Raung, hei, begitu suara itu jatuh, kepala lebih dari 20 binatang abadi berbalik dan berteriak dan bergegas ke belakang untuk menaklukkan pertempuran berdarah. Jelas, mereka telah membuat pilihan. Oh, aku akan mengambil satu atau dua sapi tua. Biarkan kecelakaan Yesuan, saat lebih dari 20 binatang buas abadi dengan cepat pergi, sapi biru tingkat ketujuh di satu sisi segera berbalik, dan mulutnya berputar dan bergegas ke medan perang. Sapi tua aku meskipun temperamennya lembut dan tidak suka membunuh, tetapi semua ini demi orang besar, sapi tua yang aku eja. Hei, melihat pemandangan ini, dahi Yesuan sekali lagi mengangkat garis hitam. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tampaknya dia telah menerima sapi biru yang tidak tahu malu ini yang sedang menunggu urutan ketujuh yang abadi. Tampaknya itu bukan hal yang baik. Itu terlalu melempar, dan aku tidak tahu berapa banyak nengat yang harus dibuat di masa depan. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bentuk tubuhnya menghilang di tempat yang sama. Setelah 2 kilatan, dia langsung pergi ke ribuan mil medan perang berdarah. Dia tidak menembak,
tetapi dia begitu dekat dengan kehampaan, seperti orang luar. Khawatir tentang goyangan langit dan langit yang terbuka, membentang lebih dari 20 juta mil medan perang. Awalnya, binatang buas abadi ini memiliki lebih dari 100 kepala suci, dan makhluk abadi Yesuan hanya 98. Dalam aspek kekuatan tempur tingkat tinggi ini, Yesuan satu sisi sedikit lebih rendah. Tapi sekarang, dengan sapi biru mengambil lebih dari 20 binatang abadi, bergabung dengan kubu Yesuan, meninggalkan medan perang dan kembali dengan cepat, mereka akan kembali ke air. Pada tingkat pertempuran tingkat tinggi dari level abadi, kedua belah pihak segera menghilang, dan dengan penambahan sapi hijau yang abadi, situasinya benar-benar jatuh dan menjadi Yesuan. Dengan cara ini, dia secara alami tidak perlu mengambil gambar lagi, hanya untuk memberi kesempatan kepada pasukan jenderal untuk mengasah tangan mereka dan mempertajam ketajaman mereka. Boom! Tidak jauh dari sisi kanan, suara ledakan terdengar, dan Yesuan menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat musuh tingkat abadi dari kam musuh, dibunuh oleh naga berahang 3. Kekuatan perbaikan capung berahang 3 telah mencapai tingkat keabadian ke-7, dan kepala binatang abadi yang dibunuh olehnya ini hanya kalah dengan tingkat ke-4. Perbedaan kekuatannya sedikit berbeda, jadi dibombardir dengan sangat cepat. Itu seharusnya berarti, panggil. Yesuan tidak ragu-ragu, dan dia telah menembak puing-puing kepala binatang abadi ini. Dalam prosesnya, puing-puing itu langsung dihancurkan menjadi kabut darah paling murni, langsung di dalam tubuh, dan dikirim ke Sen Nongding, pemurnian darah. Hampir pada saat yang sama, kekosongan di sisi kiri, serta pekerjaan kaki depan dan belakang, datang dengan dua ledakan yang mengejutkan. Melihat sekeliling, ternyata sapi hijau tingkat ke-7 yang tak tahu malu itu sedang menembak. Dua binatang buas abadi yang dipilih oleh orang-orang tua itu semuanya adalah kesempurnaan agung tingkat 9 di dunia ini. Mereka seharusnya adalah keluarga yang sama dari buaya berkulit hitam dan zerg hitam. Meskipun mereka sangat kuat, mereka menghadapi segel tingkat 7 yang abadi. Sapi hijau yang teroris, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, pemandangan itu dibombardir menjadi dua kabut berdarah. Oke, tidak perlu menembak lagi. Melihat pemandangan ini, Yesuan segera mengeluarkan suara, mencegah sapi hijau tingkat 7 itu menembak lagi. Jika tidak, dengan dia sendiri, 100 binatang buas kam yang tersisa akan segera dibersihkan. Dengan demikian, tujuan pasukan pemurnian hilang. Pada saat yang sama berbicara, Yesuan juga melambaikan tangan lagi, dan dua Weili yang tak terlihat menyapu, dan kabut berdarah yang membuka kepala kedua binatang abadi ini langsung masuk ke tubuh, dan mengirim mereka ke Sen Nongding untuk melakukan pemurnian darah. Pada titik ini, tembakan itu membunuh dua binatang buas yang ganas, adalah sapi hijau yang tak tahu malu yang telah dengan sempurna mengekspresikan ketulusannya, dan telah berbalik dan berbalik. Pada saat ini, dia sama sekali tidak siap menghadapi Yesuan. Dia sudah benar-benar menghancurkan dirinya sendiri menjadi doglek yang setia. Dia tidak ragu bahwa Yesuan akan menembaknya. Oleh karena itu, kali ini, dia kembali langsung ke tubuh Yesuan, sangat dekat, dua tumit tegak, berdiri di sana, sepasang kaki depan tetapi dipeluk di dada, benar-benar peraih medali emas kebajikan pengawal, melihat Yesuan juga mabuk, langsung melalui mata. Adegan serupa terjadi secara berurutan. Hari ini jelas merupakan hari bencana bagi lebih dari 100 binatang abadi dalam larangan berbintang yang kuat ini. 3 segel utama di tanah terlarang memiliki 2 kematian dan 1 kematian. Bahkan pemimpin abadi yang sama seperti mereka memiliki lebih dari 20 musuh yang terhormat. Faktanya, lebih dari 100 binatang buas yang tersisa juga memiliki pemikiran ini. Sayangnya, orang-orang tidak menerima penyerahan diri, mereka hanya bisa bertarung. Dalam kekosongan kejauhan, ada juga seorang raja yang abadi dalam pertempuran, termasuk perintah sapi biru anti-air yang tak tahu malu. Dalam keadaan ini, tidak ada vitalitas sama sekali. Kepala lebih dari 100 binatang buas telah lama tidak berperang, dan mereka tidak tinggal sama sekali. Pikirannya bahkan lebih kacau. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka benar-benar hancur. Membunuh semuanya. Semua puing-puing kepala abadi semuanya hancur menjadi kabut darah kanopi oleh gelombang Yesuan. Pertama kali mereka dilahirkan ke dalam tubuh, mereka dikirim ke Sen Nongding, dan mereka mulai memadatkan darah. Namun, meskipun lebih dari 100 binatang abadi semuanya terbunuh dan terbunuh, jumlah binatang berbintang di tanah terlarang terlalu banyak, lebih dari 100 juta, dan perang lanjutan masih berlanjut.
Setelah hampir sehari, pembunuhan yang mengejutkan dan berdarah ini akhirnya berakhir. Lebih dari 100 juta binatang terlarang hampir terbunuh. Hanya beberapa juta yang terbunuh karena Sang Xixing. Orang kuat yang baik hati itu mewah dan mengambil tunggangan yang menyelamatkan hidup mereka. 1,5 hari setelah perang berakhir, langkah selanjutnya adalah menghitung pasukan. Untuk penaklukan pasukan, panen perang ini dapat digambarkan sebagai mengerikan. Ada lebih dari 100 juta binatang pembunuh, belum lagi lebih dari 100. Bintang kehidupan, setiap bintang kehidupan, memiliki banyak sumber daya budidaya yang disediakan oleh binatang buas, serta berbagai roh dan ramuan yang dibutuhkan untuk mencium darah dan daging. Pertarungan sengit untuk membersihkan medan perang dan menghitung waktu untuk menghasilkan keuntungan dilakukan dalam sekejap. Untuk semua ini, Ye Xuan sama sekali tidak tertarik. Dia kembali ke daftar perangnya sendiri dan dikirim ke tangannya dalam kehampaan. Semua berbagai kapal perang di 10 skuadron teratas dari pasukan tawanan semuanya tersebar, termasuk kapal perang jutaan bintang dari para penyintas Sang Xixing. Tugas pertama mereka adalah mengumpulkan semua binatang buas pembunuh di kehampaan, dan kemudian memasuki lebih dari 100 bintang kehidupan di tanah terlarang, mencari sumber daya kultivasi dan keyakinan lainnya. Dan Ye Xuan, hati saat ini telah terbenam dalam Senongding di dalam tubuh, melihat ke pegunungan gunung berapi dari domain pusat Senongding. 137 esensi darah telah terkondensasi, diam-diam ditangguhkan di dasar gunung berapi di atas kolam api di area pusat dataran. Di antara mereka, binatang abadi biasa memiliki kualitas darah 135, dan satu-satunya binatang buas tingkat abadi hanya 2. Darah ini, Ye Xuan tidak bermaksud untuk menggunakannya untuk saat ini. Secara khusus, 2 binatang buas yang diabadikan, ini adalah salah satu bahan baku utama yang digunakan untuk mengembun 22. 20 tingkat dan, yang perlu digunakan adalah darah binatang abadi biasa. Terakhir kali Ye Xuan memurnikan dan tingkat 18, menggunakan 5 tingkat darah abadi penuh. Meskipun formula sempurna dari 22 tingkat dan belum disimpulkan, menurut perkiraannya, jika tidak ada kecelakaan, jika Anda ingin memadatkan 22, Anda setidaknya harus membutuhkan 5 untuk menyegel yang abadi. Darah binatang, ini adalah sumber daya teratas yang hanya dapat diperoleh setelah membunuh yang abadi. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Jadi, bahkan jika Ye Xuan memutuskan bahwa ia telah menelan 2 binatang dewa yang abadi, ia pasti akan memiliki beberapa kekuatan terobosan. Namun, setelah ragu-ragu dan ragu-ragu, ia akhirnya menyerah pada rencana itu. Bagaimanapun, ia pertama-tama menyimpan 5 segel darah abadi yang dibutuhkan untuk memadatkan 22 dan bahkan lebih dari 100 binatang abadi biasa, ia tidak berniat untuk segera menggunakannya. Lagi pula, selain 22 tingkat dan yang ia gunakan, ia harus memurnikan beberapa dan tingkat 21. Saat ini, ada lebih dari 60 tabung dalam cairan tingkat 20 di tangannya yang membuat keabadian aneh, tetapi hanya ada 1 di dan tingkat 20 yang membuat keabadian. Cadangan ini terlalu kecil, dan Anda harus memadatkannya. Hanya saat itu, tentu saja, memadatkan dan tingkat 20, hanya 5 darah binatang abadi, ditambah sumber daya teratas lainnya. Di tangan Ye Xuan, sekarang ada lebih dari 100 noda darah binatang abadi, yang sepenuhnya dapat meninggalkan sebagian darinya untuk memadatkan dan kelas 21, dan bagian yang tersisa digunakan untuk menelan dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, semua ini tidak mencemaskan. Setelah semua binatang buas dipadatkan, hal yang paling berkesan sekarang adalah harta karun rubah berekor 9 yang disebutkan sebelum yak tingkat ke-7 yang tak tahu malu. Berteriak, selama meditasi, semua lebih dari 100 binatang buas berdarah, yang semuanya berubah menjadi semburan silau, dan tidak memasuki gua tertutup di bawah tanah di dataran bawah gunung berapi pusat. Kemudian, pikiran Ye Xuan mundur dan berbalik untuk melihat sapi hijau tingkat ke-7 di samping. Ayo pergi, bawa raja untuk melihat harta karun rubah berekor 9 yang kamu katakan sebelumnya. Bagus, kumohon, kumohon. Sapi hijau tingkat ke-7 jelas sudah menduga bahwa setelah perang berakhir, Ye Xuan harus bertanya terlebih dahulu tentang masalah ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia mendengar kata-katanya tanpa kecelakaan, dan meletakkan sepasang lengan depan. Kuku, tidak lagi berdiri, berbicara di antara keempat kuku, ketika bahkan di depan jalan, menuju jarak lebih dari 100 bintang kehidupan, tampilan Oman yang paling besar.
Ye Xuan melangkah dan mengikuti dari dekat di belakangnya. Mengenai bentuk tubuhnya, karena dia telah menarik diri dari kekuatan magis konjak yang berdarah, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya hingga 10 kaki. Tidak mungkin, meskipun kengerian tubuh raksasa itu kuat, itu tidak nyaman, dan tidak mungkin untuk menyimpannya setiap saat. Karena penarikan kekuatan magis konjak yang berdarah, kultivasi Ye Xuan saat ini juga merupakan langkah pertama dari segel raja, dan telah jatuh ke tahap keempat keabadian, yang lebih lemah daripada sapi hijau tingkat ketujuh yang memimpin jalan. Pesanan kecil, namun, Ye Xuan tidak khawatir tentang anti-air pihak lain, dan tiba-tiba mulai menyerang dirinya sendiri. Jika King Niu tingkat ketujuh benar-benar memiliki ide ini, Ye Xuan dapat berubah menjadi kekuatan magis Dewa Konjak dan 9 keputusan sekali lagi. Pada saat itu, kekuatan dahsyat Raja tingkat pertama yang abadi akan kembali tanpa malu-malu. Tidak ingin bersikap kurang ajar. Pihak lain jelas memahami hal ini juga, jadi meskipun dia sekarang sangat skeptis bahwa kultivasi asli Ye Xuan hanyalah keabadian tingkat keempat, itu bukan lawannya, tetapi sapi hijau tingkat ketujuh masih tidak berani bertindak gegabah. Di satu sisi, pihak lain memiliki bakat darah yang mengerikan, dan itu dapat diubah menjadi temperamen kekerasan yang mengerikan di antara meditasi, dan kekuatannya juga melonjak ke keabadian. Di sisi lain, ketika Ye Xuan datang ke sini untuk pertama kalinya, dia dikepung oleh sapi hijau tingkat ketujuh dan buaya darah bertabur bintang, dan zerg hitam dikepung, tetapi cara misterius menghilang tanpa jejak menghilang. Sapi hijau itu cemburu. Segera, di bawah bimbingan sapi hijau tingkat ketujuh, Ye Xuan datang ke bintang kehidupan tempat dia duduk. Dia baru saja memasuki atmosfer bintang kehidupan yang besar ini, dan aura surga dan bumi yang kaya dan kuat telah datang. Ye Xuan memulai pengetahuannya tentang seluruh bintang, menyapu seluruh permukaan bintang dan permukaan laut, dan melihat banyak harta karun teratas yang bahkan matanya sangat panas. Bagaimanapun, itu adalah sarang lama yang menunggu keabadian. Ada terlalu banyak hal baik di dalamnya. Itu juga terjadi bahwa bintang-bintang dan buaya darah dan zerg hitam sedang duduk di bintang-bintang. Sekarang aku sudah menjadi sapimu sendiri. Harta karun dari harta karun teratas di sarang lama ini secara alami berteriak padamu. Itu adalah ide yang bagus untuk sapi tua. Tolong jangan menunda, kamu harus menerimanya dengan baik. Melihat mata Ye Xuan, sapi hijau tingkat ketujuh juga seorang bujangan, dan tidak ada perasaan tertekan. Itu secara langsung berarti bahwa semua ini diberikan kepada Ye Xuan. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak akan menyangkalnya, tetapi tidak perlu terburu-buru untuk mengambilnya sekarang. Bagaimanapun, termasuk semua harta karun teratas di penyanyi bintang dan cacing hitam, semuanya akan muncul dalam daftar perang. Dikemas dan dikirim ke Ye Xuan, dan kemudian diisi bersama, tampaknya lebih atmosfer. Namun, sikap sapi muda yang tak tahu malu ini di depan matanya membuat Ye Xuan tiba-tiba merasa tergerak, dan memberinya pandangan yang dalam dan dalam. Kemudian, sudut mulutnya perlahan melayang sedikit tawa, sapi tua, lihat sepertinya kamu memiliki permintaan untuk raja ini. Pasangan yang tepat, atau gambaran besarnya, tidak ada yang bisa lolos darimu, mata. Mengenai hal ini, King Niu tingkat ketujuh tidak menyangkalnya. Dia mengangguk di tempat dan mengakuinya, tetapi dia berkata sambil menoleh, sudah kubilang sebelumnya, sapi tua itu adalah rumah tangga asing, dan hal-hal yang kuminta berhubungan dengan tanah leluhur sapi tua itu. Namun, jika masalahnya jangka panjang, tidak perlu mengganggumu sekarang. Petik 2. Aku masih mengeluarkan puing-puing rubah berekor 9 yang ada di sini. Aku akan menyanyikanmu dengan bakti. Boom, kata-kata di mulut baru saja jatuh, dan sapi hijau tingkat ketujuh telah ditembak. Suara dengungan datang dari kuku besar, dan sebuah gunung di depan sosoknya langsung meledak terbuka, memperlihatkan ruang besar di dalam gunung. Tidak ada hal seperti itu di ruang besar ini. Hanya ada harta karun rubah berekor 9, dan jelas bahwa sapi hijau tingkat ketujuh itu berharga di sini. Harta karun ini sangat besar, dan mereka penuh dengan raksasa. Mereka berwarna putih keperakan dan tidak memiliki rambut. Setelah stok rubah, ada total 9 ekor raksasa putih keperakan berbulu, tetapi ada banyak kerusakan pada tubuh. Jelas, sebelum jatuh, ia mengalami pertempuran yang mengerikan, dan tubuh besar dari tubuh besar itu hilang. Seperempat, tidak bagaimanapun, rubah berekor 9 ini lahir setelah zaman naga emas, kura-kura raksasa kosong, dan hutan belantara kuno lainnya. Bahkan jika telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung,
tubuh masih penuh vitalitas, perak di luka darah bahkan belum membeku. Namun, harta karun dari harta karun kuno dan berskala besar ini belum menyebarkan terlalu banyak tekanan kuat, yang harus dikaitkan dengan darah rubah berekor 9. Di satu sisi, itu juga karena King Niu tingkat ketujuh telah mengerahkan beberapa cara pada harta karun ini, dan tekanannya telah menyatu sampai batas tertentu. Sebenarnya, King Niu juga merupakan semacam kekuatan yang kuat dengan kekuatan 7 langkah yang tidak berhasil. Meskipun temperamennya benar-benar aneh dan tidak bisa berkata-kata, kekuatan tempur dan caranya tidak dapat diabaikan. Lihat, puing-puing rubah hari ke-9 rasa perak ini, Yesuan Mou Sisi Lulu, saya ingin merokok, tetapi tiba-tiba ada frekuensi turbulensi yang sangat cepat, sehingga gerakan Yesuan langsung mandek. Seru. Petik 2. Selama meditasi, kabut asap langsung diantar dari dunia abadi oleh Yesuan, tergantung dalam kehampaan di depan tubuh, dan angin ditampilkan dalam angin, dan berubah menjadi pipa merah muda raksasa, yang menyebarkan kabut dan mengungkapkan kabut. Suasana misterius dan membingungkan. Pada saat berikutnya, 3 kaki giok putih, putih dan bersalju, ditemukan dari cekungan kabut merah muda yang berkabut. Godaannya tak tertandingi, dan sapi hijau tingkat ketujuh di samping tidak dapat mengimbangi, dan mereka melemparkannya ke tanah, itu bagus. Ketika tidak mudah untuk bangun, kesedihan suci, leluhur-leluhur, dan ibu listrik kuno dan tua, 3 nama kuat dari orang biadab dan biadab, semuanya telah keluar dari kabut asap. 1. Bergairah dan glamor, misterius dan mempesona. Yang lain, dingin dan gerah mengungkapkan pesona jiwa, dapat digambarkan sebagai masing-masing memiliki temperamennya sendiri. Tetapi apakah itu tubuh atau wajah, itu adalah pilihan terbaik, mempesona, yang mana? Yesuan sudah terbiasa dengan mereka. Pada saat yang sama, dia melihat 3 kesedihan konyol muncul di depannya, dan mereka semua tersenyum dan tersenyum. Mereka berteriak pada tuannya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melahirkan semacam kontrol yang hampir tidak dapat menahan dorongan hati. Melihat belenggunya, 3 perbaikan Hong Yao yang cerah dan mempesona tiba-tiba tertawa. Gerakan yang berbeda, gerakan tak bergerak, tetapi semuanya indah, dan Yesuan sangat kering. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan mengalihkan pikirannya ke kekuatan ketiga wanita itu, seperti kekeringan dan banjir. Sangat terkejut menemukan bahwa ketika mereka menghilang untuk sementara waktu, ketika ketiga wanita itu terbangun kembali setelah tidur lagi, mereka semua memiliki keabadian. Kultivasi kekuatan, meskipun itu hanya tingkat keabadian kedua hingga ketiga, adalah awal dari situasi ini, tetapi itu juga cukup menakjubkan. Namun, saya pikir mereka bertiga adalah semua kekuatan kuno di balik naga emas dan kura-kura raksasa kosong dalam banjir tahun ini. Saat ini, membangun kembali harta karun, seperti reinkarnasi, tidak perlu berlatih kultivasi kekuatan. Bagi mereka, kekuatan yang melonjak seperti pemulihan. Yesuan merasa lega. Yang lebih penting adalah bahwa kecepatan kultivasinya sendiri sebagai kekuatan tampaknya tidak tertinggal dari 3 orang yang selamat yang memanggilnya master. Jadi, tidak ada yang terlalu kusut. Petik 2. Besar, besar, 3 keindahan yang tak tertandingi ini, haruskah menjadi pertarungan besar? Pada saat ini, sapi hijau tingkat ketujuh di samping telah pulih dari goncangan awal. Di bawah getaran tubuh, pertama kali, ia berlari 4 kuku dan berlari ke belakang Yesuan. 3 wanita dalam kekeringan dan banjir, sepasang budak beralis rendah dan menyenangkan terlihat seperti. Selama pidato, saya tidak menunggu Yesuan untuk menanggapi. Dia menyapa di tempat dengan 3 wanita dalam kekeringan dan banjir, 3 keponakan itu baik, dan sapi-sapi tua meminta keponakan untuk aman. Kalimat ini bagus, dan itu masih kalajengking. Tiba-tiba membuat Yesuan tertegun dan membantingnya ke tanah. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa untuk gelar ini, 3 wanita dalam kekeringan dan banjir tidak membantah apapun. Meskipun mereka tidak setuju di tempat, mereka menatap mata sapi hijau tingkat ketujuh, tetapi mereka semua jelas menunjukkan perasaan setuju. Ketika saya dekat, saya terpana oleh hal-hal lama di tempat, dengan gembira berbalik langsung ke lingkaran, dan saya sangat gila. Oke, tidak ada yang salah dengan Anda di sini, apa yang harus saya lakukan? Untuk adegan ini, Yesuan tidak dapat muntah, dan matanya berbalik lurus, dan dia segera mengusir sapi biru tingkat 7 di belakangnya. Kemudian dia batuk dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Kepada 3 wanita,
seperti kekeringan dan banjir, bertanya, kalian berada di tengah-tengah ingin menamparkan asap, mengatakan bahwa ada hal-hal penting untuk dilaporkan, apa itu? Sebenarnya, untuk masalah ini, hati Yesuan telah memiliki spekulasi, tetapi belum dikonfirmasi. Pada saat ini, dia bertanya kepadanya tentang bisnis ini, dan Yesuan, mayat leluhur yang paling dikenal, memutar jarinya dan mengarahkan jarinya ke reruntuhan besar di ruang pegunungan yang jauh di depannya. Dia tersenyum sedikit, ini dengan harta karun, itu adalah harta saudari Tianhu. Apa, di antara 7 aliran besar, salah satunya adalah rubah berekor 9. Namun, itu telah ditebak samar-samar, tetapi pada saat ini, itu dikonfirmasi oleh mayat-mayat, dan Yesuan masih terkejut. Dalam harta karun kuno kabut asap, total 7 sumber spiritual suci dan sakral disegel. 7 aliran sesat kuno dan kuno ini semuanya adalah kekuatan kuno yang berada di urutan kedua setelah naga emas dan kura-kura raksasa kosong. Sekarang, setelah dia terbangun, dan dia telah dibantu oleh Yesuan, itu hanya mayat para leluhur, leluhur-leluhur, dan para biksu kuno. Keempat yang tersisa masih hanya 4 keadaan pemahaman dan berada dalam keadaan tertidur. Yesuan bahkan siapa mereka, masih belum menyadarinya. Tetapi, dilihat dari situasi di depan kita, perbaikan Yan Xiu kuno keempat jelas akan segera lahir. Dia adalah rubah berekor 9 yang disebutkan saat ini. Petik 2, ya, 7 Yan Xiu Agung, gadis Tianhu memang salah satunya. Benar saja, kata-kata Yesuan baru saja selesai, dan mayat-mayat itu segera mengangguk dan menjelaskan kepadanya, asli, sumber spiritual saudara perempuan Tianhu masih di tengah tidur, tetapi hanya karena dia merasakannya. Suasana harta karun pendahulu, jadi aku sekarang sudah bangun. Selain itu, karena harta karun pendahulunya ada di sini, adik Tianhu dapat segera membentuk kembali harta karun kehidupan ini. Harta karun di depan gunung adalah bahan terbaik untuk membentuk kembali harta karun itu. Apakah mungkin untuk membentuk kembali harta karun itu sekaligus? Dan apakah itu bahan dari harta karun suci masa lalu? Setelah mendengar wacana ini, mata Yesuan menjadi cerah, dan napasnya sedikit cepat. Dia dengan cepat bertanya, jika kamu mengatakan ini, bisakah rubah berekor 9 memulihkan kehidupan masa lalu mereka? Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai tingkat energi kuno, setidaknya kekuatan kuno masih tidak masalah. Tidak mengherankan dia begitu bersemangat. Jika ada jenderal besar dari tingkat kekuatan kuno, saya khawatir bahkan kaisar-kaisar hanya dapat bernyanyi dan menaklukkan, dan kemudian saya akan dengan sewenang-wenang menggoyahkan kekosongan ini, sepenuhnya keluar dari pikiran saya. Hal baik semacam ini, Yesuan telah lama bertanya-tanya berapa kali dia memikirkannya. Ketika dia baru saja menyelamatkan kura-kura raksasa Nether, dia sudah memikirkan cara ini. Kekuatan kura-kura raksasa Void bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan tidak pernah jatuh. Dia telah hidup dari masa banjir hingga saat ini. Sayangnya, kura-kura tua itu tidak dikendalikan oleh Yesuan. Diperkirakan dia hanya akan mendengarkan bayi tanpa kepala. Tempat, oleh karena itu, Yesuan hanya memikirkannya. Tetapi sekarang berbeda, dan dia ingin memurnikan dan membara. Segel dari 7 kultus suci kuno telah mengenalinya sebagai sumber utama. Jika rubah berekor 9 dapat memulihkan kehidupan masa lalunya, bahkan jika dia lebih kuat dari Yesuan, karena hubungan antara tuan dan pelayan, dia hanya bisa mendengarkan Yesuan. Ini adalah level kekuatan liar yang dapat didorong secara sewenang-wenang. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda tidak tergoda. Tuan, Anda menginginkan lebih. Harapan Yesuan untuk Jiwei Tianhu begitu tinggi, semua wajah dari 3 tengkorak itu adalah garis-garis hitam yang mengambang. Kekeringan dan kesedihan para leluhur menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu sedikit perasaan hening. Ibu listrik kuno di samping adalah senyum yang menutupi. Setelah menerima kata-kata itu, saya menjelaskan, saudari Tianhu telah memperoleh harta karun dari harta karun generasi sebelumnya sebagai bahan untuk membentuk kembali tubuh asli, tetapi tidak mungkin untuk mengembalikan kekuatan puncak kehidupan sebelumnya secara langsung. Artinya, itu lebih tinggi dari titik awal setelah kita membentuk kembali harta karun itu. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya sekitar keabadian. Apakah itu abadi? Ini terlalu rendah. Mendengarkan kata-kata ibu listrik kuno dan tua, Yesuan setengah dingin, dan kekuatan kuno dari janji itu berubah menjadi monster tua yang abadi. Kesenjangan ini terlalu besar, dan itu benar-benar tidak dapat diterima. Tidak peduli seberapa tidak dapat diterima,
saya masih harus menerimanya. Setelah beberapa depresi, Yesuan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Bagaimanapun, setidaknya satu jenderal abadi lagi, dan benar-benar setia. Bahkan jika kultivasi orang sekuat kekuatannya, mereka masih dapat bersaing dengan diri mereka sendiri. Mungkin setelah tidur berikutnya, mereka akan bangun dan kembali ke keabadian. Begitu, dia berpikir, dia segera menyeimbangkan diri, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bertanya kepada 3 orang di depannya bagaimana membentuk kembali tubuh asli dengan puing-puing harta karun di depan gunung. Petik 2. Hal ini tidak mengharuskan Tuan untuk mengambil gambar, karena itu adalah harta karun leluhur saudari Tianhu, dia memiliki caranya sendiri. Setelah para leluhur, senyum samar-samar, berbicara di antara jari-jari ke depan langit kosong yang mengambang di harta karun liar, Tuan, Anda hanya perlu melihatnya, gadis Tianhu siap untuk menembak, telah menunggu persetujuan Anda. Sekarang setelah kau berjanji, dia tidak boleh menunggu. Hei, kata-kata leluhur-leluhur baru saja jatuh, dan puluhan ribu kabut asap di angin di depan mereka membentangkan cahaya perak yang ganas dalam sekejap. Kecepatannya mencapai ekstrim dan langsung melesat ke kejauhan oleh sapi hijau tingkat 7. Puncak gunung yang terbuka. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai tubuh rubah-rubah di perut gunung. Untuk sesaat, harta Tianhu yang besar di perut gunung tiba-tiba meledak menjadi kemuliaan perak yang ganas, dan napas itu langsung dibuat, bahkan menunjukkan rasa kecerdikan. Untuk sesaat, Yesuan bahkan memiliki ilusi. Ini telah lama jatuh. Tahun-tahun tanpa akhir dari rubah berekor 9, hidup kembali, tetapi ini jelas tidak mungkin. Alasan mengapa Yesuan merasa bahwa bau harta ini tiba-tiba gesit, sebenarnya karena kejeniusan rubah, kejeniusan genus, telah berdiferensiasi menjadi energi dan memasuki harta karun itu. Itu telah membentuk hubungan seismik. Tepat saat Yesuan tertegun, bagian depan gunung tiba-tiba meledak menjadi tenda perak yang kuat, dan bahkan dia merasakan silau tenda perak itu. Yesuan menutup matanya tanpa sadar, dan sekali lagi memperbaiki matanya, ditemukan bahwa raksasa itu sangat besar. Puing-puing harta karun rubah berekor 9 sebenarnya telah rusak dan menghilang pada saat ini. Di perut gunung, ada tenda kecil berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya, dengan napas yang menarik, dan di bawah tarikan tenda perak ganas yang ditembakkan dari kabut asap, mereka dengan cepat memetik ke sungai berlapis perak. Secara umum, saya tidak jatuh ke angin dan asap di depan angin. Proses ini hanya berlangsung selama selusin napas. Ketika semuanya berakhir, rubah raksasa di bagian depan gunung benar-benar menghilang. 3 kesedihan lama, seperti mayat leluhur-leluhur di depan perusahaan, telah berbalik dan tersenyum, dan mereka telah memasuki kabut asap. Rubah perak berterima kasih kepada pemiliknya karena telah menciptakan kembali rahmat. Harta karun ini sangat berat sehingga perlu disempurnakan dan disempurnakan secara diam-diam. Tidak mungkin untuk keluar dan berterima kasih kepada Tuan secara langsung. Jika Anda tidak bangun dari tidur, terima kasih lagi. Tepat ketika pantat Yesuan berada di ambang angin, bagian depan angin dan asap-asap, tiba-tiba keluar dengan suara yang mempesona, suara lembut dan sangat ganas. Saya mendengar bahwa tulang Yesuan lebih ringan, dan itu benar-benar mempesona. Rubah berekor 9, yang dikenal karena makhluknya, memiliki kekuatan ini hanya dalam beberapa kata, dan bahkan Yesuan sedikit takut. Pada saat dia kembali, suara rubah berekor 9 yang tak tertandingi telah menghilang, tampaknya akan memasuki tengah tidur. Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung berbisik, tunggu sebentar, raja ini belum memberimu upacara tatap muka. Tentu saja, kekeringan, pasca King, dan ibu listrik juga punya andil. Dalam satu kalimat, sumber dayanya dipasok sepenuhnya, kamu pulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah itu, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan langsung mengeluarkan 40 tetes cairan sumber jahat, 4.000 meter kubik obat daging dan darah tingkat atas ungu emas, dan sumber daya kultivasi tingkat atas lainnya, yang dibagi menjadi 4 bagian. Langsung diinvestasikan dalam keinginan untuk merokok. Tiba-tiba, saya mendapat begitu banyak sumber daya kultivasi, dan semuanya adalah hal-hal tingkat atas, dan kali ini ada obat daging dan darah tingkat atas ungu emas. Keempat perbaikan yang indah itu jelas sangat tidak terduga, dan bahkan lebih mengejutkan, bahkan ketika mereka keluar. Sebuah suara tersenyum, terima kasih atas tuanmu, lihat, aku sudah mengatakannya sebelumnya, Tuan memiliki sesuatu yang baik untuk mengingat kita. Oh, lucu sekali, Tianhu terlahir kembali,
Sungguh bahagia, baru saja terlahir kembali, ada seseorang yang mencintai. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Yesuan memerah, dan seluruh hatinya berdebar kencang. Tidak mungkin, itu benar-benar keempat tipu muslihat ini, yang semuanya mempesona dengan keberadaan semua makhluk. Digunakan untuk menggambarkannya, semuanya lemah.